Kevin Yusuf Tulis karena jadwal beliau menggantikan Bapak Al Ustadz Muklis, mungkin jadwalnya beradu ya. Jadi Bapak Hirudin lah yang menggantikan pada malam ini. Mungkin itu saja informasi yang kami sampaikan. Marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah singkat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam saya kasih hadiah pantun. Burung balang terbang tinggi sampai ke taruh kenas. Siapa yang jawab salam saya doakan besok hutangnya lunas. Amin. Siapa yang kenceng aminnya pasti banyak utang. Satu lagi, burung balang terbang tinggi sampai ke Mulabor. Siapa yang jawab salam saya doakan bulan depan pergi umroh. Amin. Baru semangat ya. Bagi yang nggak jawab salam saya kasih pantun juga. Nanti nggak adil saya kan gitu. Burung balang terbang tinggi, lebih tinggi seburung elang. Siapa yang nggak jawab salam saya doakan sandalnya hilang. Tapi ya, jaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak lagi saya sebutkan namanya satu persatu ya, setelah habis waktu seperti semalam ya kan, bahwa kita ketemu kembali di acara yang sama, di gelombang yang sama, di waktu yang sama, tapi mungkin suasananya beda ya kan. Inilah radio FM 90. Bapak dan Ibu, seperti kata Mas Sukri tadi atau Ananda Sukri, karena saya calon ayahnya Pak Suwarno dulu, ya kan. Kami dulu sama-sama di sini membina masjid kita ini sama Bapak, sama Pak Min Nasution, sama Pak Suwarno. 10 tahun saya di sini sering mengisi Jumat, bahkan barangkali sebulan sekali di sini saya. Seharusnya memang hari ini atau malam ini jadwalnya Ustadz Muklis. Lah saya tadi malah ditelepon sama Masjid Al-Ikhlas, dia ngabarkan hari ini jadwal saya di sana. Waduh, ini saudara saya iya kan sama Mas Sukri. Kemana rayu saya nanti sama Mas Sukri kan gitu. Masalah ini tidak ada apa-apa. Ya, barangkali Ibu nanti bosan lihat saya yang wajah-wajahian saya kan. Kawan saya lupa di sini ya Bu ya. Enggak Bu, enggak ya. Tidak. Semalam ku tengok wajahnya kayak gini, hari ini kayak gini juga ya Pak ya.
Nah, dalam kesempatan yang singkat ini, kata Mas Sugri, saya ini taslim aja yang Mas Sugri ya. Kalau sudah singkat 5 menit. Jadi kayak kalau dulu semalam aku libas ya, suka-suka aku ya. Bahwa kita berharap kita kan dalam bulan Ramadan ini katakanlah menginvestasi amal sebanyak-banyaknya. Dan juga ya kan? Apa kita biar kita punya target bisa katakanlah hatam Quran selama sebulan, ya kan? Minimal 1 kali, belum nggak hatam gawat. Kapan lagi kan itu kira-kira, ya kan? Ada orang yang punya target bisa lebih dari 1. Sebenarnya bisa Pak, nggak ada yang sulit. Kalau Bapak punya target hatam Quran 1 kali 1 bulan, dibagi, kalau dia 1 juz itu ada 10 lembar, habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, 5 waktu pas 10 lembar. Kalau dia 1 kali hatam, kalau 2 kali hatam ya kelipatan. Habis subuh 4 lembar, habis zuhur 4 lembar. Enggak sulit itu kira-kira. Bahkan ada orang yang bisa 1 hari 7 juz. Bisa. Habis subuh 1 juz. Asal begitu duduk 1 juz selesai. Zuhur 1 juz selesai. 5 waktu 5 juz. Tambah dia nanti tengah malam sholat tahajud 1 juz. Tambah nanti dia di waktu duha duduk 1 juz. Pas 7 juz. Ya kan? Kalau dia 7 juz berarti kurang lebih 4 hari sudah hatam sekali, ya kan? 4 kali 7 28 tambah 1 danya. Nah itu dia, bisa 5 kali hatam dalam sebulan. Lah kalau kita nggak bisa 1 kali, bahaya. Tapi ya nggak apa-apa, karena kita bilang bacalah sebatas kemampuan. Kita bilang lagi kan, Pak Api Ibro, ya baca Ibro, ya kan? Kalau dulu zaman kita masih sebutan sudah timas, sudah desa, landatilah, topan, wassalam. Ini ya bro, kalau nggak ketemu lagi tuh rontok dia, ya kan? Nah, makanya saya katakan tadi bahwa di bulan Ramadan ini kita berusaha sekuat tenaga menginvestasi amal, ya kan? Sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan macam semalam final punya takwa. Tapi hati-hati, rupanya di satu sisi kita beribadah ingin dapat pahala, tapi di sisi lain kita berbuat sesuatu yang bisa menghapus pahala. Nah, itu dia. Tanpa kita sadari terkadang ada beberapa perbuatan kita ya yang bisa menghapus pahala dari amal yang kita lakukan. Yang pertama ialah al-istighalu bi uyubin nas. Sibuk dengan urusan orang lain. Kepo dia. Ceritain orang aja kerjanya. Siapa tuh gini ya, ya kan? Kan itu memang sekarang ini penyakit modern kayaknya ya Pak ya. Penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang dapat rezeki bisa bangun rumah mobilnya 2, kepo dia. Dari mana dia? Dari mana dia? Ada kok banyak kali ya? Itu ya. Menggosip aja kerjanya atau menghibah saja kerjanya. Apalagi di bulan puasa ini banyak waktu senggang, kumpul-kumpul sepetan. Ya di sana yuk dekat Maerot. Kan umpamanya kan cerita di sana orang ini dari mulai cerita mahalnya cabai sampai cerita presiden dunia, terus lama-lama cerita yang lain. Tadi sudah menggosip, menghibah. Al-istighalu bi uyubin nas.
sibuk dengan urusan orang lain. Tanpa kita sadari, di satu sisi kita puasa dan beribadah, tapi ketika kita berbuat seperti itu, ini akan menghilangkan amal atau pahala dari amal yang kita lakukan tanpa kita sadari. Bahkan ada orang yang hobinya seperti itu, ya kan? Hobinya gosip, datang ke sana, ini, datang ke sana, uno. Ya kan? Ini uno. Hati-hati, terutama kami dia punya, terutama ibu-ibu, ya kan? Kami dia punya, terutama memang sudah kebiasaan ibu-ibu. Tapi mudah-mudahan lewat didikan puasa, ya kan? Karena ibu-ibu yang di sini enggak ada yang di sini, enggak ada. Jatuh beda, ya kan? Kenapa? Kita berharap bahwa kita mencoba untuk menjaga nilai pahala ibadah puasa kita. Ketika kita istilahnya katakanlah terus aja mengkepoin orang, sangat karena tadi ya, mengkepoin orang, ingin tahu aja urusan orang atau menghibah saja, ya kan? Itu kan akan meniadakan atau menghancurkan pahala dari ibadah puasa. Puasanya sah, tapi pahalanya nggak ada. Maka ada satu hadis Nabi mengatakan apa katanya? Kammin so'ini laisa lahu jajak min siyami, ya kan? Ilal jo' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak ada pahala dari ibadah puasanya, hanya jom wal atos, lapar dan dahaga doang. Kenapa? Sudah dia hapus, sudah dia dihanguskan pahalanya karena dia menggosip, ya kan? Nah dia kepo, ya kan? Melihat aib orang saja. Bahkan tidak ada satupun kita ini yang tidak punya aib, ya kan? Tidak ada yang maksum kita ini. Kita semua punya aib. Masih syukur, terima kasih kita kepada Allah bahwa Allah masih menutup aib kita, ya kan? Cobalah kalau seandainya Allah membuka aib kita, bau semua kita ini, gak ada yang mau dekat, ya kan? Bau. Apalagi kalau bohong kayak Pinocchio, bohong sekali muncul nama, bohong 10 kali segini, ya kan? Nggak bisa minum, ya kan? Selain itu Pinocchio itu kan, kalau bohong maju hidungnya, bohong maju hidungnya, bohong maju hidungnya, bohong 10 kali itu berapa Pak ya? Benar ya? Allah mengatakan bahwa ketika kita senantiasa menggosipin saudara kita, nanti coba lihat surat Al-Baqarah ayat 74. Apa katanya? Apakah kamu mampu memakan daging saudaramu dan atau mayat atau daging saudaramu sendiri? Pakali dulu, pasti kamu akan jijik. Itulah tamsil orang yang sering menggosip, menghibah saudara-saudara kita. Ramadan mendidik kita untuk tidak menghibah, ya kan? Nah itu dia satu, ya kan? Dua, bahwa yang bisa menghilangkan pahala dari ibadah yang kita lakukan ialah hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Berapa banyak orang hari ini sangat-sangat cinta kepada dunia sekarang ini, padahal dunia ini hanya tempat singgah sementara. Ibarat kita hidup di dunia ini bagaikan musafir berjalan jauh, kepanasan singgah sebentar,
minum. Habis itu kita melanjutkan perjalanan lagi, iya kan? Itu dia. Banyak kita pergi dari sini ke Kisaran, kita kan katakan naik mobil atau naik kereta, iya kan? Capek, kira-kira udah 1 jam perjalanan, capek, singgah di rumah makan barangkali kan, sambil ngopi minum. Habis itu kita melanjutkan perjalanan lagi, karena belum sampai perjalanan kita. Inilah hidup di dunia. Kenapa kita terkecoh, terlalu mencintai dunia ini, padahal dunia ini bakal kita tinggalkan, ya kan? Berapa banyak orang hari ini waktunya dia pergunakan untuk mencari kehidupan dunia selama 24 jam. Kita lihat kan, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, nggak usah jauh-jauh di dekat mata kita, ya kan? Banyak orang yang seperti itu. Kita aja sekarang masuk TV, Pak. Gawat juga kita nanti ngomong-ngomong yang gaya dan ya. Nah, ya kan, bahwa di depan rumah kita barangkali, tetangga sebelah kiri sebelah kanan barangkali, ya kan, ada yang dia terus saja 24 jam sehingga tidak pernah mau pun bermasyarakat terkadang, ya kan? Enggak teko, ya kan? Enak sing tinggal enggak datang, ya kan? Kenapa? Sibuk urusan dunia. Padahal ketika kita, macam saya katakan sekarang, ketika kita kerja dunia ini semakin lari, terus kita diuber dengan waktu, semakin dekat kita ke alam kubur tanpa kita sadari, ya kan? Kita kecil, gitu lama-lama kita abai, kita dekat ke alam kubur. Itu dia, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Yang ketiga, bahwa yang bisa menghilangkan pahala dari ibadah yang kita lakukan ialah qillatul haya, sedikit rasa malu atau enggak punya rasa malu. Berapa banyak hari ini orang yang tidak punya rasa malu, ya kan? Kita lihat di media-media, ya kan? Dengan bangganya dia tampil, ya kan? Tanpa busana kadang, atau buka aurat kadang, ya kan? Padahal ketika foto kita dilihat oleh orang, ya kan, yang melihat kena juga dosanya, yang memperlihatkan lebih banyak lagi dosanya. Nah, ketika kita foto, kita tampil di sosial media, dilihat oleh mungkin barangkali 1000 orang, 1.000.000 orang, ya kan? Apa enggak ngeri itu dosanya ke kita, ya kan? Sampai hari ini kita lihat bahwa orang terasa bangga, ya kan, dengan dia mempertontonkan keelokan tubuhnya tanpa busana atau membuka aurat, yang penting duit, kata dia. Ini dia. Maka qillatul haya, sedikit rasa malu, atau mungkin tidak punya rasa malu. Ketika kita berbuat seperti itu, di satu sisi, di sisi lain kita beribadah, pahalanya nggak ada. Terus atau dibumi hanguskan dengan perbuatan kita itu, atau perbuatan ini bisa membombardir pahala dari ibadah yang kita lakukan. Hati-hati, kadang kita melakukan tanpa kita sadari seperti itu. Itu aja barangkali, ya, 3 aja dulu. Nanti kebanyakan, nanti meminta, ya kan? Nah, 3 aja dulu. Untuk besok lagi berarti. Ya, jadwal saya seharusnya tanggal 23, tapi itu saya berkata Mas Aryo Mas Supir lagi, ya, hari ini saya menggantikan Ustadz Mukhlis. Jadi tanggal 23 nanti kita nggak ketemu lagi, ya kan, ya. Jadi inilah malam terakhir kita ketemu untuk situasi seperti ini, ya. Jangan nanti malam terakhir ada yang meninggal itu agak ya kan. Malam untuk seperti ini, Pak, ya, situasi seperti ini, ya kami atau saya
atas nama keluarga semua, mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, walaupun udah balik belum lebaran, belum maaf-maafkan masa belum lebaran, ya kan? Kami mohon maaf semua atas segala kata-kata tingkah laku kami. Dan saya hari ini bawa anak 3, 1 laki-laki tadi, mana dia? Oh di luar, iya, dia supir tadi, dia. Jadi nambah saya. Ibu ada nambah? Ibu yang saya suruh bawa anak, mau bawa anak. Oh aku bawa anak, bawa anak. Semalam aku sendirian, sekarang aku bawa anak kan. Supaya apa? Rame masjid kita ini, itunya, ya kan? Ini udah cukup indah. Bila di zaman saya dulu di tahun 87 saya masuk kemari, sampai dengan 97 masih 4 tahun Pak. Selama 10 tahun saya tetap aktif di sini, ya kan? Justru memang saya bermasyarakat kemari. Ini udah indah banget ini. Kalau dulu anak-anak masih dia masih SD, dia saya masuk dia udah tamat, ya kan? Udah ketemu murid nomor 1 yang kelas 6 itu adalah angkatan si anak Pak Ian Pecah, si Asma, si anak Pak Tanjung, si Jahara, terus tadi semalam si Halimah, dan anak Pak Kades, si Curaika, Curia. Dia yang berikan, dia kan, bukan seterusnya, itulah dia. Ya kan? Ini masih sederhana kali. Bapak Ibu, kawanku juga Bapak Ibu. Kita sama kan. Itulah barangkali ya Bapak dan Ibu ya. Ya, sekedar apa ya? Sekedar mengingatkan kita bahwa yuk, mari kita menjaga pahala dari ibadah yang sudah kita lakukan. Jangan di satu sisi kita berbuat baik, ingin mengharapkan pahala, di sisi lain kita berbuat tidak baik yang bisa menghasilkan pahala. Akhirnya apa? Kita termasuk orang yang muflis katanya. Apa dia? Orang yang tekor, ya kan? Orang yang baik, ya kan? Nah, itu dia. Perasaan kita wah hebat kali kita kan gitu ya. Rupanya di sini kita berbuat baik, di sini kita berbuat tidak baik. Malah kan keinginan yang besar, ya perbuatan tidak baik nanti bakal memiliki dia kan? Karena gosip terus aja dia mandi kan susah juga. Lain tapi kualitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.